Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur lagi kita berjumpa di Renungan 79. Mari sama-sama kita sorakan salam revival. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Biar kiranya ini terus kita imani dan perubahan itu terus Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, mari sama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya ajak kita semua untuk buka Alkitab kita di dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-19. Amsal 24 ayatnya yang ke-19 firman Tuhan berkata, "Jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri kepada orang fasik." Nah, pada saat ini saya memberi judul renungan yaitu tidak perlu marah dan iri hati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini datang kepada kita hari ini adalah sebuah larangan. Firman Tuhan katakan, jangan menjadi marah, jangan menjadi iri kepada orang-orang yang jahat dan orang-orang yang fasik. Nah, larangan untuk kita tidak menjadi marah dan menjadi iri kepada kemakmuran mereka. Sebab kenapa? Sebab mereka mempunyai jalan yang jahat, jalan yang fasik. Dan firman Tuhan berkata bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu tidak perlu kita menjadi marah dan iri hati melihat kemakmuran mereka, melihat keberhasilan mereka. Mengapa kita tidak perlu marah kepada orang-orang yang berbuat jahat dan kita tidak perlu iri kepada orang-orang yang berlaku fasik, perbuatan-perbuatan orang yang fasik? Di ayat selanjutnya sangat jelas ya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita lihat di ayatnya yang ke-20. Amsal 24 ayatnya yang ke-20 di sana dikatakan, "Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam." Sangat jelas. Kenapa kita jangan menjadi marah dan iri hati kepada orang-orang yang berbuat jahat, kepada perbuatan-perbuatan orang fasik. Karena firman Tuhan katakan, tidak ada masa depan bagi mereka. Bahkan pelita mereka akan padam. Alasan yang sangat baik ya saudara, mengapa kita tidak perlu marah atau kita merasa iri kepada orang-orang yang jahat dan orang-orang yang fasik. Mungkin kelihatannya kehidupan mereka berlimpah berkat. Karena itu membuat kita iri hati. Mungkin kelihatannya kehidupan mereka sejahtera. Mungkin kehidupan mereka itu kelihatannya sangat enak. Tetapi kita tahu bahwa itu hasil dari perbuatan jahat mereka, hasil dari perbuatan fasik mereka. Dan kita yang mengetahui kebenaran firman Tuhan katakan jangan marah atau iri kepada kehidupan orang-orang yang jahat. Kenapa? Meskipun kelihatan mereka sejahtera, meskipun kelihatan kehidupan mereka lebih enak dari kita, kelihatannya kehidupan mereka lebih baik dari kita, tetapi yang harus kita tahu bahwa itu adalah perbuatan jahat dan Tuhan tidak berkenan akan hal-hal yang demikian. Kebahagiaan orang fasik itu adalah semu, hanya bayang-bayang, dan itu akan cepat berlalu ya Bapak Ibu. Seperti firman Tuhan katakan di ayat yang ke-20, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita mereka akan padam. Kelihatannya mungkin mereka sejahtera hari ini, tetapi firman Tuhan pastikan bahwa ketika mereka tidak mau berubah dari perbuatan jahat mereka, ketika orang-orang yang fasik tidak mau merubah perbuatan mereka, tidak ada masa depan bagi mereka. Mazmur 37 ayat 2 di sana dikatakan, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan yang hijau. Tidak akan bertahan lama. Hanya hari ini, apalagi untuk mendapat kerajaan sorga. Tidak ada perbuatan jahat yang berkenan di hadapan Tuhan. Berkat duniawi ini bukanlah tujuan orang-orang percaya ya. Yang menjadi tujuan kita adalah kerajaan dan kebenarannya. Karena itu kalau kita melihat orang-orang berbuat jahat, perbuatan-perbuatan orang fasik, tidak perlu kita marah, tidak perlu kita merasa iri hati. Sebab bukan berkat duniawi yang kita kejar, tetapi yang kita mau kejar adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya yang kita lakukan adalah yang benar,
yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 11 ayatnya yang ke-11, di sana kita melihat ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Di sana ada cerita tentang Yefta yang mendapat perlakuan jahat dari keluarganya. Dia diasingkan secara sosial. Kenapa? Karena ibunya adalah perempuan yang sundal. Yefta secara kehidupannya dia tidak melakukan hal yang jahat ya Bapak Ibu, tetapi dia diperlakukan dengan jahat oleh keluarganya. Dia diasingkan secara sosial, dia diusir dari negerinya, bahkan dikatakan dia tidak mendapat milik pusaka. Namun tidak ada catatan yang mengatakan bahwa Yefta ini marah akan hal itu. Dia benci kepada saudara-saudaranya, kepada orang-orang di negerinya. Sebaliknya kalau Bapak Ibu membaca di dalam Hakim-Hakim 11 ini, dikatakan sebaliknya Yefta ini melakukan kebaikan. Dia membawa kemenangan bagi bangsanya. Kita melihat bagaimana agar tidak marah kepada orang yang berbuat jahat. Bagaimana agar kita tidak iri hati kepada perbuatan-perbuatan orang fasik, keberhasilan-keberhasilan orang fasik. Yang pertama yaitu bergembira. Bergembira, saya mencari artinya yaitu bersuka hati. Orang yang bergembira itu berbesar hati. Tidak ada kemarahan, tidak ada iri hati di dalam hati mereka. Orang yang bergembira itu berbesar hati, artinya meskipun dia melihat keberhasilan orang lain, dia tidak menjadi iri hati. Apalagi keberhasilan orang jahat atau orang fasik. Karena itu milikilah hati yang bergembira. Sekalipun saudara melihat orang lain itu berbuat jahat, berbuat curang, kehidupan orang fasik itu mungkin berkelimpahan berkat, kita tetap bergembira di dalam Tuhan. Sebab kita punya berkat yang daripada Tuhan. Ada janji kebenaran firman Tuhan yang kita peroleh di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur 37 ayatnya yang keempat. Di sana firman Tuhan katakan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bergembiralah karena Tuhan, karena kita punya Tuhan. Meskipun mungkin keadaan orang lain lebih baik dari kita, tetapi kita bergembira di dalam Tuhan. Sebab keinginan kita diketahui oleh Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang diinginkan hati kita. Di ayatnya, di poin yang kedua, bagaimana agar tidak marah kepada orang yang berbuat jahat atau iri kepada orang fasik? Yang kedua adalah miliki kerendahan hati saudara. Sebab orang yang rendah hati itu berkelimpahan berkat. Oleh Tuhan juga diberikan damai sejahtera bagi orang-orang yang rendah hati. Kita lihat di Mazmur 37 ayat yang ke-11. Di sana firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Orang-orang yang mempunyai hati yang bergembira, yang memiliki hati yang rendah hati, akan mendapat bagiannya dari Tuhan. Bahkan berkat yang besar dikatakan akan mewarisi negeri. Bergembira karena ada kesejahteraan yang berlimpah-limpah yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, bagaimana agar tidak marah kepada orang yang berbuat jahat atau iri kepada orang yang fasik. Yang ketiga adalah tetap percaya kepada Tuhan. Kalau kita percaya, artinya kita mau menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Mazmur 37 ayat yang ke-34. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Tetap percaya kepada Tuhan. Tidak ada perbuatan yang jahat dan perbuatan yang fasik yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan katakan, ketika kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap menantikan Tuhan, kita tetap mengikut jalan-jalannya Tuhan. Jalan-jalannya Tuhan itu apa? Adalah jalan-jalan kebenaran. Apa yang ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita melihat orang-orang yang fasik itu
akan dilenyapkan oleh Tuhan. Seperti Yefta yang pada waktunya Tuhan mengangkat dia, Tuhan berjanji mengangkat orang-orang yang dikasihinya, bukan merendahkan. Tuhan berjanji akan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Dan janji ini di dalam kehidupan Yefta, dia diberi kemenangan dan Tuhan menjadikan dia kepala atas bangsanya. Kenapa? Karena dia tidak marah kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Dia tidak membalas kejahatan mereka. Dia menjadi kepala atas orang-orang yang berlaku jahat kepada dia. Dan dia tetap mengasihi mereka. Dia tidak marah, dia tidak balas dendam. Tetapi yang dia lakukan adalah dia membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Di dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11, dia di sana dikatakan bahwa Yefta membawa seluruh perkaranya di hadapan Tuhan. Mungkin kita melihat ada perlakuan-perlakuan orang yang jahat, perlakuan-perlakuan orang yang fasik, atau kita melihat teman-teman kerja kita, mereka melakukan hal-hal yang fasik, tetapi mereka lebih diberkati. Mereka melakukan hal-hal yang curang di dalam pekerjaan mereka, tetapi mereka lebih diberkati. Firman Tuhan katakan, nantikanlah Tuhan dan ikutlah jalannya, jalan-jalan yang benar. Ada waktunya untuk Tuhan mengangkat kita, dan ada waktunya kebenaran itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Ada waktunya kebaikan dan kebenaran itu dinyatakan oleh Tuhan. Tentunya di waktunya Tuhan, di waktu yang terbaiknya Tuhan. Karena itu kita tidak perlu marah ya saudara, kita tidak perlu iri hati kepada orang jahat dan orang fasik. Miliki kerendahan hati, miliki hati yang bergembira, artinya kita selalu punya ucapan syukur, kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Dan kita tetap percaya akan pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kita tidak lalu begitu saja. Tetapi kita mau renungkan dan kita melihat apa yang perlu kita ubahkan di dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan. Mari mengakhiri renungan kita pada saat ini, kita mau tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau mengajarkan kami bagaimana kami harus punya hati yang bergembira, hati yang bersukacita, kerendahan hati Engkau ajarkan kepada kami hari ini. Bagaimana kami harus punya kepercayaan terus kepada Tuhan, agar kami boleh menerima pembelaan-pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami diajarkan oleh Tuhan untuk kami tidak menjadi marah dan iri hati akan keberhasilan orang-orang yang berlaku jahat dan berlaku fasik. Tetapi Engkau mengajarkan kami untuk kami terus berjalan kepada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, orang-orang yang selalu berharap dan mengandalkan Engkau. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Engkau terus memberkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Apa yang dibutuhkan, diperlukan mereka, Engkau senantiasa yang mengadakan dan mencukupkan. Berkati di dalam pekerjaan mereka, keluarga mereka Tuhan. Berkati di dalam pendidikan mereka. Keluar masuknya mereka Tuhan ada di dalam perhatian Tuhan. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan kami. Kiranya hal itu dikalungkan pada leher dan dituliskan pada loh hati. Maka kami akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.